ada anak kecil datang ke dia, anak kecil belasan tahun. Ya Syekh, apakah engkau mengizinkan aku menjadi guide, menjelaskan bagaimana tata cara ke Mekah ini? Kata Syekh Makhramah, ya walad, orang yang seperti aku tidak butuh guide lagi, kata dia. Nah, dia tidak tahu ini faqih, orang yang dihormati di Hadramaut. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala ini kadang-kadang menampakkan sesuatu pada orang yang hatinya tinggi. Orang kadang-kadang ketika dia mengucapkan bukan sombong, tapi dia merasa melihat karunia Allah yang begitu besar kepada dirinya, sudah tidak butuh dengan yang lain lagi. Tapi itu untuk kedudukan orang seperti itu tidak boleh. Tidak boleh. Syekh Muhammad waktu masuk ke Masjidil Haram, dia kemudian mau sholat, mau takbir, usolli, kata anak tadi, tusolli ya Syekh, mau sholat apa kamu? Kata Syekh Muhammad, tahiyatul masjid. Katanya, ya Syekh, hadal haram. Kata dia, ini haram, tidak ada tahiyatul masjid di haram, adanya tawaf. Langsung malu Syekh Muhammad tadi, sudah kamu jadi guide aku kan? Kata dia, ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta faqih, hatta punya kepandaian seperti apa, jangan tinggikan diri di hadapan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah lagi Syekh, lupa saya, namanya lupa, tidak ada. Waktu mengendarai kapal, ini ditulis di riwayatnya, bukan dongeng kancil nyong timun, ini ada betul. Waktu dia mengendarai kapalnya, di tengah laut ini terjadi badai yang luar biasa. Orang semua ketakutan. Kata Syekh ini, dia orang besar, punya kedudukan, orang alim. Dia berbicara kepada laut yang berombak. Ya Buhair, uskun. Dia ngomongnya, hei laut kecil. Laut yang berombak itu sama dia dipanggil laut kecil. Ya Buhair, uskun, fa inna fawqaka buhur. Abhur. Hei laut kecil, diam. Sesungguhnya di atasmu ini ada laut besar, ada samudra laut. Jadi dia menisbatkan laut kecil ini ke laut yang berombak tadi. Laut besar itu dia. Diam kan, jangan main-main. Di atas kamu ada samudra lautan. Lautnya langsung tenang betul. Tenang lautnya tadi. Kemudian muncul ikan dari laut. Dari dalam laut ini muncul ikan. Ikan ini berbicara kepada Syekh. Nah ini dongeng ini bukan kayak ini ya, apa namanya, maling kundang. Bukan maling kundang, ini dongeng betul ini, cerita betul. Tapi boleh percaya, boleh tidak, ambil saja manfaatnya, ambil hikmahnya. Ikan ini keluar. Ini yang Syekh yang di atas lautan itu penulis tafsir Kasyaf. Namanya siapa? Syekh siapa? Lupa saya. Ikan ini bertanya, manidda'a lahu abhur, kata ikan. Siapa yang mengaku-ngaku dia ini memiliki samudra lautan. Dia ini samudra lautan. Kata Syekh tadi, anak. Kata ikan tadi, saya kasih kamu 2 pertanyaan. Ikan ya, pertanyaannya dari ikan ya. Kalau kamu tidak bisa menjawab, kalau kamu bisa menjawab, maka aku akui kamu itu adalah samudra lautan. Tapi kalau kau tidak bisa menjawab, jadikan aku syekh kamu. Ikan kecil di lautan, yang tanya ini ikan kecil. Kata Syekh, is'al masyid, tanyakan apa yang kamu mau. Kata ikan ini, kalau ada suami istri, istrinya ini terkena kutukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dirubah bentuknya jadi makhluk lain. Kan Allah berkuasa kan? Bani Israel ada yang dirubah oleh Allah qiradatan khasi'in.
dirubah jadi monyet-monyet sama Allah SWT. Kalau ada suami istri, suaminya dirubah kena kutukan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dirubah jadi makhluk lain. Suaminya, istrinya ini harus megang iddah apa? Iddahnya iddah tolak apa iddah wafat ditinggal suami? Ini pertanyaannya ikan. Kan cerai kan otomatis, suaminya dari makhluk lain kan tidak boleh menikah dengan selain manusia. Kan harus cerai, putus. Istrinya kena iddah, iddahnya apa? Iddah ditinggal mati suami atau iddah dicerai suami? Kata Syahnya belum pernah ada pertanyaan ini. Seumur hidup gak pernah ada yang tanya ikan kecil ini. Subhanallah. Ini mau ditunjukkan sama Allah. Ini tidak boleh orang tinggi hati. Kata Syah ini, saya tidak bisa jawab. Tidak bisa jawab. Apa jawabannya? Kata ikan ini, kalau dikutuk oleh Allah, dia dirubah jadi hewan, iddahnya iddah dicerai, iddatul hayah. Tapi kalau dirubah oleh Allah jadi benda mati, jadi batu, iddahnya iddah wafat. Kalau jadi binatang lain kan masih tetap hidup. Makanya iddahnya iddah hayah, menjalani iddah seperti dicerai suami ketika ini. Tapi kalau dirubah oleh Allah jadi batu, batu benda mati, jadi hukumnya sama, dia mati, maka iddahnya iddah talak. Kata Syekhnya, kamu ini memang sesre. Sampai dia menulis di antara para syekhnya di bukunya Samak fil Bahar. Di antara syekhnya ikan di lautan, itu di antara syekhnya ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kadang-kadang orang itu berarti orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baru tinggi sedikit hatinya langsung ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya dia kembali kepada jalan yang benar. Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus disebutkan di dalam riwayat, kalau aku merasa hatiku bergetar, kata dia, takut terhadap sombongan, aku ambil tempat dudukku, aku duduk di sebelah sampah selama berjam-jam untuk menghancurkan hatinya. Duduk di sebelahnya sampah supaya dia ini tahu bahwa ini bau, ini sampah ini. Saya ini pantas duduk di sini, pantas. Sama juga yang dialami oleh orang-orang yang punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk para sahabat Nabi Muhammad SAW, di antaranya Abu Hurairah. Dalam riwayat, kalau hatiku bergetar, ada sesuatu yang tidak beres, mau sombong sedikit, aku pergi ke pasar, beli ikan asin, aku pikul. Ikan asin itu mengelilingi pasar, kata Abu Hurairah. Nah ini untuk menundukkan dirinya, sebab orang kadang-kadang kalau sudah di atas lupa daratan. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi pernah menangis. Dia pernah mengatakan, siapa di antara penduduk Sewon ini yang mau memberi nasihat kepadaku? Aku sudah bertahun-tahun tidak pernah ada orang yang memberi nasihat kepada diriku. Takut dia. Ini Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi minta nasihat. Orang yang sudah di atas ini kadang-kadang lupa diri soalnya. Sebab yang di bawah semua menganggap dia nabi, kadang-kadang nggak ada yang ngasih nasihat. Dia takut. Habib Abdurrahman Balfaqih disebutkan di dalam riwayatnya, waktu banyak orang mencium tangannya, salah satu sahabatnya bilang, Habib, ini banyak orang yang cium tangan kamu, hebat kamu, kata dia. Kata dia, sungguh demi Allah, tidak ada satu orang pun yang mencium tanganku kecuali aku berkeyakinan dia itu waliullah yang akan memberi berkah kepada diriku. Hanya saja dia menutupi dirinya mencium tanganku. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ada yang mengingatkan, wahai Habib, khutbah kamu ini luar biasa mengetuk hati kami. Kata dia, sungguh demi Allah, setiap nasihat yang aku lontarkan tiada lain aku lontarkan untuk diriku sendiri, bukan untuk orang yang di hadapanku, untuk diriku. Kata Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Habib Abu Bakar Al-Adni dia pernah bilang,
sungguh lebih baik dicongkel kedua mataku ini daripada ada satu orang datang mengecup tangan. Ini orang-orang yang tahu posisinya, bahwa dia ini orang yang lemah, tidak punya apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang bodoh dia merasa dirinya tinggi. Seperti kata Imam Ghazali, seperti ketika kamu mengenakan baju yang compang-camping, kemudian ada orang yang memuji, luar biasa baju kamu, hebat. Ini penghinaan atau pujian? Penghinaan. Harusnya kita marah, kita dipuji. Tapi enggak, kita tahu baju kita ini compang-camping, ada orang muji, Allah ini baju luar biasa bagusnya, kita bangga. Betul, baju saya bangga ini, mengakui. Oh, padahal kita tahu bahwa kita ini enggak punya isi, enggak punya apa-apa kita ini. Ilmu enggak punya, akhlak merosot, semuanya nol kita ini, tapi kita bangga terhadap diri kita. Ini berbahaya. Ini harus kembali. Nah, kembali lagi ke fikih ini ya. Aqwal af'al, ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir. Dimulai dengan takbir, nanti akan kita bahas satu persatu rukunnya, dan ditutup dengan salam. Ghaliban, pada umumnya. Nah, kata-kata ghaliban ini pada umumnya berarti ada sholat yang ucapan tanpa perbuatan. Di antaranya sholat jenazah. Sholat jenazah ini ucapan saja, perbuatannya cuma satu tok, berdiri. Tidak ada pindah-pindah perbuatan, tidak ada. Sholat jenazah tidak ada ruku, tidak ada sujud. Ada satu orang datang dari desa pakai pakaian ulama, padahal dia bodoh, tidak tahu apa-apa. Nah, makanya kalau mau pakai pakaiannya ulama, mau pakai imamah, mau pakai ini, dia harus mencerminkan sifatnya ulama, jangan aneh-aneh. Pakai pakaiannya ulama, pakai imamah tapi kosong, tidak ada apa-apanya, tidak diperbolehkan. Lain halnya kalau dia di rumah pakai sendiri, tapi kalau di luar akhlaknya paling tidak dia harus beradab, sesuaikan dengan pakaiannya, bukan pakai imamah kemudian ketawa terbahak-bahak di jalan, tidak ada sopan santunnya, padahal imamah itu adalah mahkotanya Rasulullah SAW yang harus dihargai, Ini orang pakai pakaiannya ulama, nol, ilmunya tidak ada. Tidak. Masuk ke satu tempat, ada sholat jenazah, tidak ada yang bisa, tidak ada yang berani jadi imam. Pasti ada ini, Ustadz, ini suruh masuk jadi imam sudah. Karena orang menilai dengan pakaian kan, pakaiannya yang dinilai. Jadi imam sudah. Dia kebingungan, tidak tahu caranya sholat jenazah. Nanti kita akan belajar insyaallah tata cara sholat jenazah. Allahu Akbar, sholat jenazah. Allahu Akbar, rukuk. Sholat jenazah tidak ada rukuknya. Sami Allahu liman hamidah, i'tidal, sujud kayak sholat semua selesai 2 rakaat. Makmumnya semua ini pakaiannya ulama, diikuti sama makmumnya. Jadi seperti sholat biasa. Setelah salam ada satu makmumnya, Ustaz ini aneh ini. Saya pernah ngikut sama ustaz-ustaz lain ini, pernah ada sholat jenazah pakai rukuk sama sujud. Dia baru tersentak dia. Berarti salah kan ini? Nah, kamu nggak tahu kata orang tadi. Mencari pembelaan dia. Ini dosanya banyak sekali, makanya saya sholat jenazahnya pakai rukuk dan sujud karena cari pembelaan dia, padahal dia nggak paham caranya sholat jenazah. Sholat jenazah ucapan saja tanpa perbuatan. Kemudian ada lagi sholatnya orang yang dalam keadaan sakit, tidak bisa bergerak. Bisa jadi dalam kondisi tertentu dia sholatnya hanya berucap saja, tidak berbuat. Atau perbuatan tanpa ucapan. Sholatnya orang bisu. Orang bisu. Kalau dia bisu apa dia sholatnya tidak sah? Karena tidak ada ucapannya. Tetap sah karena dia dalam kondisi tidak umum. Dalam kondisi utuh. Atau tanpa perbuatan, tanpa ucapan. Orang yang tidak bisa berbicara, tergeletak sakit. Jadi sholatnya nanti hanya dengan
membayangkan saja, hanya melintaskan di dalam hati. Akan kita pelajari insyaallah satu persatu dalam pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada diri kita, lahir dan batin, memanjangkan usia kita, menyembuhkan yang sakit di antara kita, menyelesaikan semua masalah yang dihadapi di antara kita, dan menyingkap segala bencana, segala malapetaka yang terjadi di antara kita dan saudara-saudara kita, insyaallah yang dekat ataupun yang jauh. Begitu pula kedua orang tua kita, sahabat kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, dan memberikan kesehatan hingga kita menjumpai Ramadan dalam keadaan yang terbaik, dan dijadikan Ramadan besok ini Ramadan yang paling baik seumur hidup kita, dijadikan kita mendapat keistimewaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, merubah segala yang jelek menjadi yang baik, yang lalai menjadi ingat, yang bodoh menjadi alim, dan yang jauh menjadi dekat kepada Allah, menjadi dekat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, mendatangkan ridha ke dalam diri kita, ke dalam diri saudara-saudara kita, dan dijadikan kita bahagia di dunia wal akhirah, dan dijadikan pula kita mendapat keberuntungan malam Lailatul Qadar. Semoga Allah Subhanahu wa taala ketika mencabut usia kita, menutup usia kita, ditutup dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan keluar dari lisan kita, dari lubuk hati kita kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dijadikan kita kelak dibangkitkan di belakang pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dimasukkan surga Firdaus yang tertinggi bersama beliau tanpa hisab, tanpa fitnah, tanpa adab. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. يا ربنا اعترفنا بأننا اغترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا، فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة، واستر لنا العورات وآمن الروعات، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش الصحب، والحمد للإله في البدء والتناهي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله. Sedikit tapi nggak langsung berhubungan masalah yang tadi, yang wanita yang Anda bilang tadi, kalau suaminya zuat lagi dia maksa untuk diceraikan, itu apa yang sebaiknya dilakukan? Tidak bisa, tidak punya hak istri tadi untuk minta cerai dengan alasan itu. Nggak bisa. Dalam agama, bisa. Kalau suaminya tidak mau menceraikan, hakim tidak bisa menceraikan. Nah, kadang ada istri minta diceraikan suaminya karena ada masalah syar'i, misalnya dia suka mukul suami tadi. Suaminya tidak mau menceraikan, tapi hakim bisa menceraikan karena ada alasan secara syar'i. Kalau di sini diakhiri dengan salam itu berupa ucapan atau perbuatan? Salam itu yang termasuk rukun ucapannya, perbuatannya. Kalau doa kunut itu kan belakangnya ada salam. Itu bagaimana? Sholawat, bukan salam. Nah, salam itu termasuk bagian dari sholawat. Shallu alaihi wasallam. Bukan salamnya gitu.